Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kehidupan zaman sekarang kita dikelilingi oleh orang-orang munafik. Bahkan diri kita sendiri adalah orang-orang munafik. Karena itu, dalam bacaan yang akan kita dengarkan sebentar, mau mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang munafik. Karena itu, di awal perayaan ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan salah kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bersama Yesus Kristus Putramu yang telah menebus kami melalui sengsara dan wafatnya di salib. Kami mohon, jauhkanlah kami dari kemunafikan, agar kami hidup damai seturut kehendak-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk mampu mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Renungan yang saya bawakan pada malam hari ini berjudul Jangan Munafik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik berarti pura-pura percaya, atau pura-pura setia, atau pura-pura suka. Dalam kehidupan, banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Di depan, ia berkata manis, tetapi di belakang ia mencaci. Banyak orang yang lebih sering melihat kesalahan orang daripada melihat atau mengoreksi dirinya sendiri. Ia lebih senang menilai apa yang dilakukan seseorang daripada menilai dirinya sendiri.
Dalam kehidupan bertetangga pun sering ditemukan orang-orang seperti ini. Misalnya, tetangga sebelah rumah mendapatkan suatu masalah, maka ia akan menjadikan tetangga tersebut sebagai bahan gosipan. Dan bahkan kebanyakan yang menggosip tidak pernah menilai diri sendiri. Bahkan ia pun sering mengalami masalah yang sama. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang munafik dan mampu menilai diri sendiri seperti yang tertulis. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menjadi orang-orang yang munafik, yang berkata manis saat berhadapan dengan orang, tetapi membicarakannya atau mencacinya saat berada di belakangnya. Kita sering pura-pura senang saat bersama orang lain, padahal sebenarnya kita tidak menyukainya. Karena itu, marilah kita meninggalkan sifat munafik kita, karena kemunafikan dapat menjatuhkan kita. Semoga. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Doa umat. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami untuk semakin berusaha mendekatkan umat-Mu dengan gereja-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar setiap usaha untuk mensejahterakan bangsa kami dapat tercapai. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang menderita. Ya Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada saudara-saudari kami yang menderita, agar mereka mampu melalui setiap penderitaan yang dialami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang hadir di sini. Ya Bapa, berkatilah kami yang hadir di sini, agar kami mampu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemunafikan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa dan permohonan kami. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan semua doa dan permohonan kita ini lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menguatkan kami dengan sabda-Mu. Kami mohon, semoga dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu, kami dijauhkan dari kemunafikan seperti yang diajarkan Yesus dalam Injil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sedikit komentar dari Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada komentar sedikit berhubungan dengan
100% baik, akan tetapi ada sedikit kekurangan, yaitu pada pernyataan tobatnya itu. Setelah pernyataan tobat yang kita doakan itu adalah semoga Allah yang Maha Kuasa itu perlu ada, bukan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita mengampuni itu. Yang kedua, pada saat doa pembukaan itu selalu diawali dengan memuji dan memuliakan namamu yang kudus, itu perlu ada. Nah, setelah itu yang kedua, ada lagi yang ketiga, satu kesalahan kecil di mana kalau doa umat itu diberikan bukan kepada pemimpin tetapi diberikan kepada salah satu anggota yang hadir. Yang ketiga tadi, sekarang ada 5. Dari yang keempat itu di dalam bacaan Injil dikatakan inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Lukas atau Markus. Ya. Nah, di situ itu harus dilengkapi. Yang keempat ini, yang kelima, setelah doa Bapa kami, itu ada satu doa lagi yang yang kita harus lengkapi dengan itu. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami. Itu sudah. Itu lanjut. Supaya di sana umat menjawab sebab engkaulah pokoknya itu sudah. Nah, itu mungkin sudah saya punya saran untuk melengkapi. Ya. Nah, itu saja saya punya komentar. Alidia. Kita langsung tutup saja. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin.